terasingkan dan menjadi orang asing. Semesta ingin kamu berkembang, tetap ada dan bernyawa. Jangan mengakhiri dengan sakit hati. Pujian adalah tantangan, hujatan adalah vitamin. Jatuh bisa berdiri, namun berdiri harus melangkah. Hari akan balik membaik, hanya bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan. Balik membaik, Atep Taufik. Halo teman-teman Tomodachi, terima kasih yang sudah subscribe di channel Tomovlog. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau channel ini sekiranya bisa memberikan kamu inspirasi, motivasi, saya bersyukur sekali. Kalaupun menurut teman-teman Tomodachi ini bisa memberikan pelajaran terbaik, boleh di-share ke keluarga, ke teman, atau kerabat. Kali ini Tomodachi kedatangan tamu, seorang penulis. Siapakah dia? Kita langsung saja perkenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tomodachi, Tomo dan Cerita kedatangan seorang penulis muda, penulis puisi berjudul Rahasia dan Rasa. Kita akan ulik kenapa dia menulis puisi. Apakah karena seorang sad boy atau sebaliknya fuckboy? Oke, terima kasih. Kita langsung perkenalkan kepada penulisnya langsung. Oke, kita salaman dulu. Jadi perkenalkan dulu siapa? Ya, Boleh? perkenalkan, saya Taufik. Berkegiatan, ya banyak kegiatannya. Apapun yang saya lakukan. Tapi yang menjadi hobi adalah tentunya menulis dan membaca. Seperti itu. Oke. Ini bisa dibuka ya? Boleh. Karena kita sudah jaga jarak. jaga jarak. Jadi saya panggilnya siapa? Opik aja. Opik aja. Jadi penulis dari bukunya Rahasia dan Rasa adalah Opik. Nah, supaya lebih kita gali proses kreatif dari penulisan buku Rahasia dan Rasa. Nah, buku Rahasia dan Rasa ini kira-kira bercerita tentang apa nih? Kalau secara keseluruhannya itu lebih ke keresahan ya. Keresahan. Mas, saya manggilnya Mas. Iya, nggak apa-apa. Keresahan yang dirasakan banyak orang dan keseharian juga gitu. Jadi banyak tulisan-tulisan yang dituangkan karena itu tadi keresahan, terus curhatan-curhatan orang, dan itu memotivasi untuk aku bikin gimana caranya curhatan orang dan keresahan orang itu terabadikan. Jadi dalam buku ini bukan hanya keresahan sebagai penulis saja, ternyata iya. keresahan mungkin teman, sahabat, keluarga tercurahkan di dalam buku ini. Iya, jadi salah satu inspirasinya adalah curahan teman-teman yang berada di lingkungan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kisah pribadi juga sih. Oh, kira-kira nanti saya ingin tahu nih puisi yang mana yang memang bercerita tentang kisah pribadi. Itu tidak apa-apa. Nanti mungkin teman-teman kalau mau ada yang kepo itu saya cantumkan di link deskripsi di Tomovlog. Nah, kita lanjut. Biasanya orang-orang atau seorang penulis ini punya latar belakang seorang sastra atau memang berkuliah di dunia sastra lah. Nah, kira-kira Opik punya latar belakang itu karena bisa menulis puisi. Sebetulnya proses menulis tidak hanya di latar belakangi background pendidikan atau apapun ya, Mas. Jadi saya nggak ada background sastra atau pendidikan menulis, itu nggak ada sama sekali, nggak ada gitu. Tetapi ya itu tadi karena mungkin pertama senang baca, terus kedua senang bikin cerita-cerita pendek seperti itu. Nah, itu yang menjadikan
proses menulis itu, proses belajar itu gitu, dari melihat dari lingkungan sekitar, melihat dari tuntutan pekerjaan yang harus yaitu ada proses menulis itu. Jadi teman-teman di sini kita bisa tadi simak bahwa sebenarnya Opik ini tidak punya latar belakang dari segi akademiknya, itu seorang latar belakang sastra. Jadi jangan beralasan bahwa saya tidak bisa nulis karena saya bukan orang sastra. Tapi ini membuktikan bahwa orang yang tidak punya latar belakang sastra ternyata ketika ada kemampuan dan memang saya tuh hobi nulis ya nulis. Dan ini buku karya pertama mungkin ya, atau karya sebelumnya ada itu bercerita tentang lebih ke cerpen ya, lebih cerpen karena dulu pernah ikut kompetensi menulis di salah satu komunitas. Nah itu dipilih dari 1000 itu dipilih 100 cerpen dari penulis seluruh Indonesia gitu. Dari 1000 terus disaring 100. Nah, dari 100 itu dipilih 30 untuk dibukukan dalam bentuk antologi. Cerpen gitu. Dan sebetulnya itu iseng aja mengirimkan karya cerpen. Ternyata dari 1000 terus kepilih 100 dan dibukukan. Nah, itu yang jadi salah satu yang ya. Jadi kebanggaan juga. Padahal proses tadinya tuh iseng. Okay. Itu iseng banget. Karena ya itu tadi ketika ada peluang ya itu tadi kita harus ambil peluang itu. Jadi ada kesempatan diambil. Tadinya tuh iseng, ternyata teman-teman Tomodachi bahwa Opik ini ikut dalam bukan kompetensi sih ya, lebih ke ya itu kompetensi menulis. Jadi Opik ini mulanya itu ikut lomba nulis cerpen dari 1000 peserta dikerucutkan jadi 100, kepilih 30 dan Opik dibukukan. Dari 30 penulis se-Indonesia itu dibukukan dalam satu buku di antologi. Jadi di antologi apa namanya? Antologi cerpen di Forum Aktif Penulis Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mau lihat cerpen dari karya Opik, itu ada di antologi Forum Menulis Indonesia. Kalau saya ikut dari 1000, saya langsung gugur kayaknya. Tapi itu yang jadi semangat bahwa saya itu harus berkarya lagi ya. Tapi kalau kita tidak mencoba, ya kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa kalau kita nggak melangkah, contohnya mengikuti gitu. Hasil itu istilahnya nomor 2. Yang penting kita melakukan aja dulu gitu. Dan buku ini juga itu berawal dari sana. Lakuin aja dulu, nulis aja dulu. Dan ya jadilah bentuk fisik seperti ini. Jadi untuk teman-teman Tomodachi yang memang punya bakat atau yang punya ketertarikan tentang dunia penulisan, yang penting tadi satu apa dulu? Yaitu lakukan dulu. Kalau nanti bisa ada perlombaan, ya bisa iseng berhadiah, ternyata Opik bisa masuk dari 1000 peserta dan bisa dibukukan di antologi tadi cerpen. Nah, kenapa nih bisa berpaling hati dari cerpen ke puisi? Itu dia menariknya itu karena kalau cerpen itu Mas Dimas, saya bikin cerpen itu dari mulai SMA itu udah bikin cerpen pendek, cerita pendek gitu. Tapi nggak berani untuk mempublikasikan, cuman konsumsi diri sendiri aja gitu. Nggak berani, ada rasa minder gitu, ada rasa insecure gitu untuk nggak lah gitu dipublikasikan gitu. Kira-kira ini bukan hanya Opik, mungkin teman-teman ini Tomodachi punya rasa insecure di dunia penulisan. Nah, bisa jadi sama, kira-kira kenapa sih pada saat kita sudah menulis ada rasa ketakutan? Nah, ketakutan apa yang Opik rasakan? Itu ketakutannya karena
overthinking itu kan ya. Iya. Ketika misalkan tulisan kita, cerpen kita dipublikasikan, entah itu di platform sosial media ataupun blog gitu kan, dulu ada blog. Iya, blog. Ada rasa, wah enggak lah, kayaknya kalau untuk dikonsumsi publik gitu, enggak lah, yang penting ya aku menularkan kemampuan menulis itu, nggak peduli itu mau apa namanya, mau dibaca ataupun disimpan, yang penting nggak dipublikasikan. Masih takut karena pertama aku nggak ada background untuk menulis dan sebagainya gitu, dari tadi background pendidikan dan sebagainya. Rasa itu yang bikin insecure loh ya. Insecure gitu. Jadi kayaknya enggak deh untuk dipublikasikan. Tapi lambat laun beranjak dewasa gitu kan, beranjak kuliah dan sebagainya. Di kuliah juga bikin artikel yang harus di posting atau enggak diterbitkan di koran-koran kan. Dulu ada apa sih namanya? Artikel punya ada sebut di koran apapun, itu ada yang namanya karya mahasiswa lah, mahasiswa. Gitu ya. Nah itu mungkin salah satu kesempatan lah untuk itu memamerkan. ketika ada kesempatan itu untuk menerbitkan karya artikel di koran, wah berani nih gitu. Berani untuk berani untuk melangkah untuk mempublikasikan hasil karyanya. Pertama di Facebook, bikin cerita-cerita pendek di Facebook, posting gitu kan. Walaupun ya pasti banyak lah netizen yang kalau dulu belum pernah ya mengenal netizen ya. Iya. Kalau dulu haters lah. Jadi teman-teman Tomodachi, kira-kira mungkin nanti ada yang satu pengalaman dengan Opik. Pertama karyanya dipublikasikan bukan pujian yang didapat, tapi haters dari netizen atau julid lah ya. Nah kira-kira apa sih kalimat-kalimatnya? Kita tidak boleh ketika ada komentar negatif dari seseorang itu menjadikan vitamin untuk kita gitu. Bukan menjadi toksik lah, bukan menjadi racun untuk kita untuk wah down jatuh. Tapi itu untuk memacu kita untuk wah gue bisa nih gitu. Gue bisa mengalahkan komentar negatif itu dengan apa yang gue lakukan gitu. Justru itu bisa jadi netizen atau haters itu iri Opik bisa nulis, kalau yang itu cuma nyinyir ya. Nah itu sempat jatuh juga sih, maksudnya tuh ketika dipublikasikan di sosial media dan sebagainya, banyak orang yang beranggapan bahwa bercerita. Kalau dulu sih nggak terlalu terbuka ya, ketika kita memposting sebuah karya atau apapun di sosial media, nggak seterbuka sekarang. Kalau sekarang kan konten kayak visual pun, terus puisi-puisi yang dibentuk dalam video dan sebagainya. Medianya kalau sekarang tuh banyak gitu. Terus si kreator juga lebih berani untuk mengekspresikan, lebih berani untuk mempublikasikan karya-karyanya. Kalau dulu kan masih istilahnya wah yakin nggak ya gitu buat dipublikasikan gitu kan. Nah dari situ, dari tadi masa kuliah tadi mengirimkan artikel ke koran, berani untuk publikasi, dan salah satunya mengikuti kompetensi itu. Nah itu jalan awal karir penulisan Opik yang memang diawali dari rubrik artikel di salah satu koran. Nah, bagaimana kita ingin tahu nih, bagaimana awalnya Opik punya kepercayaan diri lah, karena tadi terus dihantam oleh omongan netizen, bisa menelurkan sebuah karya. Kira-kira berapa lama sih penulisan ini, dan memang motivasi yang terbesar apa gitu? Kebetulan karena apalagi ini mungkin ini buku kedua ya. Buku kedua. Tapi kalau untuk puisi ini buku pertama. Buku pertama ya. Jadi untuk karya pertama berbentuk puisi, buku Rahasia dan Rasa ini adalah karya perdana dari seorang
Opik. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana proses kreatif dari penulisan buku ini. Nah, kira-kira awalnya tuh apa? Sebetulnya awalnya tuh kalau ini tidak iseng lagi karena diniatkan. Karena ketika kita bermimpi, ketika kita punya keinginan, punya mimpi, ya ayo bangun gitu, bangun dari mimpi itu. Bangunnya apa? Bangunnya untuk mewujudkan gitu mimpi apa yang kita inginkan gitu. Dan kebetulan ini juga salah satu proyek menulis. Kebetulan ini juga duet sama Amalia. Halo Amalia, nanti kita undang di iya, nanti kita undang ya. Jadi ternyata buku ini tuh duet ditulis oleh 2 orang. Nah, nanti kita bahas atau kita hadirkan lah di next episode ya. Boleh. Nah, jadi awal proyeknya ini penulis berdua. Nah, terus ceritanya seperti apa? Nah, kalau ini kan proyek yang serius maksudnya kita punya target. Kita berdua punya target. Amalia dan aku tuh punya target untuk Mel, gimana nih? Kamu punya tulisan, aku juga punya tulisan. Tetapi kita ada di problem yang sama, Pak. Problemnya adalah Amel punya tulisan, aku punya tulisan, tapi dari masing-masing itu stuck, nggak punya, maksudnya itu nggak bisa untuk membukukan karya tulis masing-masing gitu. Nah, salah satu jalannya adalah Mel, kita duet lah gitu. Nah, duet itulah yang menyeriuskan buku ini. Kita punya komitmen, kita punya target. Dalam 3 bulan kita deadline harus sampai. Nah, kebetulan aku punya stok tulisan-tulisan yang terdahulu, Amalia juga punya stok yang dulu. Nah, dikombine lah, dikolaborasikan gitu. Kebetulan juga isinya sama, tentang keresahan, tentang perbucinan, budak cinta dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menjadikan aku dan Amalia memberanikan diri untuk serius bahwa ayo, kalau misalkan kita saling mengingatkan, saling support, apalagi ada komitmen untuk target 3 bulan harus menjadi buku, itu jalan. Beda lagi dengan misalkan aku sama Amel masing-masing bikin, ya walau alam ini jadi atau enggaknya nggak tahu gitu. Seperti itu prosesnya. Jadi proses kreatif dari buku Rahasia dan Rasa ini ada teman yang satu frekuensi. Itu salah satu kunci. Jadi penyemangat. Iya, support saling system mengingatkan. gitu. Nah, teman-teman Daci yang memang punya minat untuk menulis, kayaknya cerita Opik dan Amalia ini bisa ditiru. Jadi bisa jadi kalau sendiri tuh mas, nanti lagi, dan akhirnya tuh tidak kecapean. Nah, cerita tadi punya teman satu frekuensi itu asik, apalagi teman atau pacar yang satu frekuensi ya. Enak juga tuh kayaknya ya, pasangan. Betul. Saling support kan, ini juga. Tapi kan saya mau mengkonfirmasi, apakah Amal ini pacar Opik? Oh tidak. Bukan ya. Banyak yang beranggapan seperti itu sih. Oh ya. Titipan soalnya itu pertanyaan titipan. Banyak yang beranggapan bahwa cerita ini tuh cerita kita. Karena ketika melihat covernya, banyak yang bertanya juga itu bentuknya novel atau apakah gitu kan. Jangan-jangan ini cerita kalian berdua gitu. Enggak. Gimana sih maksudnya? Tapi ada pandangan gitu. Untuk masalah penulisan memang ada sangkaan atau ada persepsi bahwa iya mah yang nulis ceritanya tuh hampir sama dengan si apa yang ditulis. Tapi menurut saya memang nggak apa-apa. Memang kenapa kalau memang ini tuh ya sebutlah ini tuh novel tapi kayak diary si penulis. Emang kenapa? Karena kan untuk jadi penulis, misal saya pernah baca Andrea Hirata, penulis dari novel Laskar Pelangi, kan si Lintang atau si Ikalnya itu tuh
cerita Iya. apa waktu kecil. Lebih ke proses menulis itu melihat dulu dari kedekatan kita dulu sih. Ya, kalaupun untuk apa namanya karya fiksi atau itu kan meskipun ada tapi tidak 100% itu cerita pengalaman kita, hanya mungkin ada yang memang mirip dan kita bumbui supaya kesannya tuh wah, jadi aman lah menurut saya mah. Mau ini cerita Opik sama Amalia, mau cerita Opik sama siapa, yang penting sebagai penikmat puisi, oh saya tuh pernah merasakan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Clear ya, clear. Nah, selanjutnya, jadi buku ini ditulis selama berapa? 3 bulan. 3 bulan. Ya. 3 bulan. Jadi tapi kan 3 bulan itu up and down sih. Up and down. Nah, untuk hal yang menjadi semangat itu apa? Yang menjadi semangat itu karena pertama komitmen kita. Terus kedua kita sudah janji sama diri masing-masing. Kebetulan juga Amel ini adalah teman sefrekuensi ketika di perkuliahan di universitas gitu. Ketika itu kita membuat forum aktif menulis mahasiswa gitu, forum menulis mahasiswa di kampus sendiri, dan kita berkomitmen bahwa Mel, lu harus punya buku. Karena aku tahu potensi dia gitu, aku tahu potensi dia dan dia juga Pik, kayaknya kamu cocok deh gitu. Jadi saling apa ya, saling mengingatkan, saling support. Mel, lu harus punya buku, pokoknya gue orang pertama yang akan membaca buku lo gitu kan. Dan ternyata Amel pun terpacu untuk membuat karya, membuat buku. Jadi ketika diajak collab pun langsung match dan ngalur aja. Walaupun up and down-nya adalah kesibukan masing-masing. Ketika Amel sibuk, aku nggak bisa nih ngontak Amel. Ketika aku sibuk pun demikian sebaliknya gitu. Aku nggak bisa. Dan proses menulisnya juga jarak jauh. Itu kita nggak ada jadi komunikasi. Tidak ada tatap muka di karya ini, tapi secara komunikasi terus lanjut. Terus intens. Kayak Pik, lu ini kayaknya nggak enak deh gitu. Pik, yang part ini kayaknya harus ganti deh. Terus aku juga sebaliknya, Mel, ini terlalu bucin. Saling gitu. Ini beberapa kali revisi Mas Dimas, sampai ke final draft itu wah, direvisi terus gitu kan. Tapi ya itu nikmatnya proses. Ketika kita ketika kita puas gitu dengan hasil revisian dan sebagainya, itu menjadi poin yang menjadikan karya ini kaya gitu. Itu justru Opik ini seperti punya pasangan untuk saling berbagi, saling merevisi hasil karya masing-masing, sehingga setelah dibukukan itu hampir berapa kali revisi. Wah, itu perdebatannya alot banget. Ya, jadi tidak apa-apa kalau teman-teman Tomodachi yang memang punya passion di dalam penulisan, bisa jadi cerita Opik tadi bisa dijadikan pengalaman atau dijadikan pelajaran bahwa kalau kita menulis sendiri itu susah, ajak teman yang frekuensi dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita menemukan teman seperti itu, bukan hanya buku yang didapat atau bukan hanya sebuah karya yang didapat, tapi pengalaman yang jauh menjadi sebuah karya. Ya tadi bisa jadi kalau Opik hanya menulis ini sendiri, judulnya itu rahasia. Tapi karena nggak akan diungkapkan, tapi karena ada perdebatan, kayaknya jangan rahasia aja, tapi tambah rasanya dan rasanya. Itu karangan saya ya, tapi betul. Iya, betul. Tadinya ini hanya sebuah rahasia gitu. Sebuah rahasia, hanya catatan-catatan kecil yang istilahnya itu hanya konsumsi pribadi aja. Terakhir untuk teman-teman atau sobat-sobat Tomodachi yang memang punya kegemaran di dunia tulis menulis,
Opik akan membagikan tips untuk teman-teman Tomodachi kalau ingin jadi penulis. Oke. Tipsnya sederhana ya, yang sederhana aja ya, yang Iya. ringan-ringan aja ya. Ringan-ringan. Karena aku belum menjadi penulis yang besar, tetapi proses menuju ke sana. Amin, ya Amin, Allah. amin. Kita doakan saja supaya Opik mempunyai atau menjadi seorang penulis Amin, amin, amin. yang memang dikenal di Indonesia dari Sabang. Oh. Oke, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu tipsnya yang ringan aja sih. Ketika kita mempunyai kemampuan untuk menulis, genrenya pun kan beda-beda. Tetapi untuk penonton Tomodachi yang punya kemampuan menulis, latih terus, entah itu berawal dari note di handphone ketika kita ada kejadian, terus bisa dijadikan tulisan, kita catat di note. Terus yang kedua adalah banyak berimajinasi juga, berimajinasi karena kebanyakan kita stuck ketika kita menulis. Ada istilahnya writer block gitu. Writer block. Nah, itu banyak imajinasi, dan yang ketiga adalah banyak membaca, karena ketika kita terjun ke dunia penulisan, otomatis kita harus senang membaca juga, karena proses membaca itu untuk mendapatkan input untuk bahan-bahan kita menulis gitu. Banyak baca, entah itu baca novel, baca komik. Terus kalau dulu saya sering baca majalah Bobo. Majalah Bobo. Anak-anak 90-an itu pasti amat sangat kenal lah, atau amat sangat akrab dengan satu majalah ini. Majalah Bobo. Bukan majalah anak-anak lah ya, yang ikonnya tuh kelinci. Iya, itu. Bukan Playboy tapi ya. Nah itu, jadi banyak berlatih. Terus yang kedua sering berimajinasi. Yang ketiga adalah yaitu tadi banyak membaca, karena input yang dihasilkan dari membaca itu bisa menjadi bahan kita dalam menulis gitu. Karena kalau misalkan kita tidak membaca, entah itu membaca buku dan sebagainya, ya yang kita tulis ya mungkin hanya sebagai tulisan gitu, tulisan yang hanya istilahnya disimpan untuk kita saja. Tetapi ketika kita membaca buku-buku, misalkan teman-teman yang nonton Tomodachi ini senangnya di puisi misalnya, banyak referensi itu, banyak baca buku-buku yang mengandung puisi, misalkan karya siapa? Saya Karya Supardi Djoko Damono. Supardi, terus banyak gitu karya-karya penulis-penulis hebat di Indonesia gitu. Dan saya pun membuat puisi, itu banyak referensi, entah itu referensi dari buku-buku kayak misalkan Fachri Anwar dan sebagainya. Terus mudah-mudahan ke depan juga Rahasia Rasa ini ingin dibikinkan novel. Nah, makanya lagi mencoba di real life juga untuk merasakan langsung entah itu merasakan perbucinannya, entah itu merasakan, karena aku lebih ke pengalaman sih ya, kebanyakan pengalaman aku, pengalaman teman-teman, dan pengalaman yang curhat gitu. Kita doakan supaya proses kreatif dari Opik ini yang akan next project-nya itu membuat sebuah novel Rahasia dan Rasa. Bisa jadi saya menjadi tokoh utama. Jadi tokoh utama, tokoh antagonis, protagonis, dan tokoh obat kayaknya. Ya, kita doakan saja supaya proses kreatifnya bisa menular kepada teman, sahabat atau siapapun itu ya, menonton dimanapun. Kita tiru atau tips yang tadi disampaikan oleh Opik untuk teman-teman yang memang punya kegemaran dari menulis, bisa jadi seorang penulis.
Oke, sebelum kita akhiri, biasanya Tomodachi atau kita suka memberikan 3 pertanyaan, tinggal dipilih saja ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Tinggal dipilih gimana nih? Tinggal dipilih. A atau B gitu? Nah, gitu. Nah, oke. Bisa pertanyaan pertama, pilih puisi atau novel? Oh, oke. Puisi. Puisi. Nah, kenapa puisi? Karena puisi itu bisa menggambarkan apapun, suasana hati dan sebagainya. Pertanyaan nomor 2, nikah muda atau nikah tua? Bukan nikah tua sih, nikah pada saatnya. Nikah muda sih. Nikah muda. Tapi kan terlambat nikah muda. Kalau nikah muda kan umur 22 ya. Umur 22 lah, maksimal 22. Pertanyaan terakhir, film atau menulis? Dua-duanya bisa. Gak bisa, harus salah satu. Karena proses membuat film juga itu berawal dari kepenulisan kan, penulisan skenario gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan sih. Tapi kalau misalkan memilih, dua-duanya. Jadi untuk pertanyaan terakhir, Opik tidak bisa memilih. Oke, terima kasih untuk teman-teman Tomodachi. Oke. Yang mau bukunya tinggal DM saja. Nanti IG-nya apa, Pik? Atau Pik Atau Pik underscore. Nanti ada dicantum deskripsi. Teman-teman Tomodachi bisa langsung DM ke Bang Topik atau Mas Opik untuk buku Rahasia dan Rasa. Jadi semua rahasianya sudah kita bongkar. Terima kasih Bapak atau Mas Opik sudah berkenan hadir di acara Tomodachi. Oke. Mudah-mudahan proyeknya lancar, buku-bukunya bestseller. Mudah-mudahan juga proses kreatifnya kita bisa tiru untuk teman-teman yang menonton dimanapun saja. Kayaknya cukup ya. Kita tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ketemu lagi di episode selanjutnya.